Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Benmur Consulting. Kali ini kita bahas atau kita coba analisa ya berita yang cukup penting bagi dunia ketenagakerjaan, yaitu pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan revisi RUU P3 atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dengan disahkan revisi RUU itu, apakah dampak terhadap pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, atau apakah dengan disahkannya RUU revisi dari Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu membuat Undang-Undang Cipta Kerja menjadi konstitusional? Kita akan coba simak ya, atau kita akan coba bahas di sini ya. Nah, disclaimer dulu, yang pertama video ini hanya untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman. Yang kedua, video ini bukan nasihat hukum. Dan yang ketiga, video ini bisa jadi sudah out of date karena adanya perubahan di masa mendatang. Silakan follow IG kami, kunjungi Facebook page kami, atau untuk diskusi Anda bisa klik pada link yang ada di layar kaca Anda. Nah, ini saya ambil dari kemenhumkam.go.id ya. Anda bisa browsing, di situ ada sumbernya. Jadi rapat paripurna DPR sahkan revisi RUU P3. Nah, RUU P3 itu adalah rancangan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kenapa ini menjadi urgent atau disahkan? Karena salah satu yang menjadi obstacle atau mungkin menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional terbatas adalah belum adanya mekanisme atau tidak terpenuhinya syarat formil dari pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apakah dengan direvisinya Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan ini membuat Undang-Undang Cipta Kerja menjadi konstitusional? Nah, kita akan lihat. Nah, dari kemenhumkam.go.id, RUU P3 ini memiliki 19 perubahan ya. Jadi cukup banyak ternyata perubahannya. Yang pertama, asas keterbukaan, kemudian yang kedua penanganan pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, ini artinya nanti kemungkinan akan kaitan dengan MK, baik uji material maupun uji formil. Kemudian yang ketiga, pembentukan peraturan perundang-undangan, penambahan bagian ke-7 ya. Terus yang keempat, penambahan pasal 22 mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus. Nah, ini yang baru ya, sepertinya ini yang akan menjadi turning point atau salah satu perhatian lah ya bagi masyarakat maupun pekerja maupun serikat buruh ya, yang mengkritisi adanya pengesahan revisi RUU ini. Nah, kemudian ada pengaturan mengenai perubahan RUU beserta DIM, yaitu DIM itu daftar inventaris masalah ya. Kemudian yang keenam, mengatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Raperda. Kemudian yang ketujuh, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus. Ini juga poinnya sama di poin 4 juga. Kemudian yang ke-8, mengatur mekanisme perbaikan teknis penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama namun belum disampaikan ke Presiden. Artinya ada cara untuk perbaikan teknis. Mungkin ada typo atau halamannya berubah-ubah ya. Kalau kemarin kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ada beberapa versi yang muncul di masyarakat. Ada yang halamannya di bawah 1000, ada yang halamannya di atas 1000. Nah, ini membingungkan. Mungkin di sini diatur mekanisme perbaikannya. Kemudian yang ke-9, mekanisme perbaikan penulisan RUU setelah RUU disetujui bersama namun telah disampaikan ke Presiden. Nah, ini sama ya. Ini hanya saja yang membedakan, yang satu belum disampaikan, yang satunya sudah disampaikan. Nah, kemudian kalau ada perbaikan teknis, bagaimana mekanismenya. Ini menarik ya.
karena sampai sejauh mana perbaikan teknis itu bisa dilakukan. Nah, ini yang menarik terkait dengan RUU P3 yang baru ini, ya. Kemudian perubahan yang ke-10, penjelasan pasal 78 mengenai penerapan Raperda Provinsi. Ke-11-nya adalah perubahan pasal 85 mengenai pengundangan. Yang ke-12, perubahan pasal 95 mengenai substansi penyandang disabilitas. Kemudian yang ke-13, perubahan pasal 95A mengatur pemantauan dan peninjauan undang-undang. Ke-14 adalah perubahan pasal 96 mengenai partisipasi masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Nah, ini juga poin ya, partisipasi masyarakat terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Ini juga penting. Kemudian yang ke-15, penambahan pasal 97A, 97B, C, dan D mengatur mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, evaluasi regulasi, serta peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah. Nah, ini perubahan ke-15 ini juga akan menjadi poin yang akan dikritisi. Kemudian perubahan ke-16 mengatur keikutsertaan jabatan analis hukum serta selain perancang peraturan perundang-undangan. Oke, yang ke-17 keikutsertaan jabatan fungsional analis legislatif dan tenaga ahli dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perda provinsi dan kabupaten kota selain perancang peraturan perundang-undangan. Oke, yang ke-18 adalah perubahan penjelasan umum dan penjelasan lampiran mengenai penjelasan naskah akademik. Oke, nah dari 18 substansi yang berbeda atau ada penambahan maupun perubahan itu tadi dicatatkan ada beberapa yang baru seperti bagaimana cara membuat undang-undang menggunakan metode omnibus. Kemudian ada juga yang terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, ini menarik ya untuk kita kritisi karena saya coba cari RUU yang telah disahkannya ini saya belum dapat, dan saya coba googling di Setnek, di Kemenhukam dan seterusnya, saya belum dapat. Jadi kalau Anda memiliki, alangkah baiknya juga bisa di-share supaya kita juga bisa pelajari bersama sebagai suatu sudut pandang keilmuan yang baru mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, tapi terlepas dari itu, dengan telah disahkannya RUU P3 ini mengundang banyak sekali reaksi terutama dari kaum pekerja atau kaum buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, ini saya ambil dari Kontan dan Tempo ya. Kontan dengan judul Undang-Undang Cipta Kerja masih dibayangi ketidakpastian. Nah, artinya dengan telah disahkannya revisi Undang-Undang P3 itu, Kontan melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu pun masih belum firm untuk diterapkan. Kenapa? Satu, menimbulkan reaksi dari banyak pihak ya. Ada demo, ada mungkin protes, dan seterusnya. Yang kedua, kemungkinan akan dilakukan judicial review ya. Akan dilakukan judicial review lagi oleh kalangan dari serikat buruh atau serikat pekerja ya. Nah, ya itu sah-sah saja karena memang itu hak konstitusional setiap warga negara. Nah, dengan dilakukan judicial review kita akan melihat ya. Kembali kita akan menguji integritas Mahkamah Konstitusi dalam mengatasi atau memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah cukup dengan mengubah atau merevisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi konstitusional atau tidak? Nah, apakah dengan revisi itu uji formilnya sudah bisa dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang Dasar 45? Atau masih belum? Nah, kita belum tahu ya sejauh mana karena kita juga belum melihat atau membaca secara detail isi dari hasil kesepakatan perubahannya. Nah,
Jadi, jalan masih panjang saya pikir, masih banyak sekali hal-hal yang perlu dilewati dalam perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemungkinan terdekat adalah judicial review, kemudian nanti akan ada mungkin protes atau mungkin demonstrasi. Nah, kita akan lihat, seperti apa dinamika, hukum ketenagakerjaan di Indonesia ini, ya. Nah, mengingat tahun 2023, 2024 sebentar lagi adalah tahun-tahun, politik, di mana akan diselenggarakan pemilihan umum. Nah, mudah-mudahan apapun yang terjadi tetap, kepala dingin, tetap niatnya diluruskan, semuanya untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara yang lebih baik. Apapun hasilnya nanti, entah itu di Mahkamah Konstitusi atau di, instansi lain dan seterusnya, bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, ya. Terima kasih sudah menonton, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.